Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 795, alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru bisu'i minal qaul. Artinya kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji yang diucapkan secara terbuka di hadapan publik, di public space, ya, itu sesuai dengan firman Tuhan, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli. Allah tidak suka caci maki, ya, hujatan-hujatan, kebencian dan sebagainya itu diucapkan secara terbuka. Itu Allah tidak suka. Fi ayati suratin min suwarihi, dalam bentuk apapun ucapannya, apakah kirik, apa cemera, apa babilu, apa anjing, apa kafir, apa murtad, apa sesat, pokoknya kalimat-kalimat yang menyakitkan semacam itu. Sama, kafir lu, musyrik lu, itu sama, Allah tidak suka begitu. Ya, apalagi sekarang dengan menggunakan medsos, itu memang sangat, semakin hari semakin sadis. Orang dibully, dicaci maki itu. Allah nggak suka. Ini yang bilang, yang menafsirkan ini bukan saya, tapi ini Sayyid Qutb, tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Ya, silakan. Bukan saya hanya menerjemahkan aja. Itu sahula ala lisan. Kata-kata keji itu sangat mudah diucapkan oleh lisan kita. Malam yakun hunaka taharrujun fid dhamir wa taqwa lillah, selagi di dalam hati kita ini tidak ada perasaan yang terkendali dan tidak punya ketakwaan kepada Tuhan, itu paling mudah mencaci maki orang di medsos itu. Kalau dulu yang nggak medsos lah, di atas mimbar gitu kan, begitu. Iya. Ya, sekarang dengan adanya medsos semakin terbuka sekali. Iya, ya, kita juga kena getahnya kok, betul nggak? Ya, yang senang-senang, yang tidak ya tidak juga kan. Iya, itu wajar bagi saya. Kalau ada orang tidak senang ya wajar, nggak masalah. Ya. Wa syuyu'u hadhasu katsiran ma yatruku atharan amiqatan fi dhamiril mujtama. Ketersebaran ungkapan-ungkapan buruk seperti ini banyak meninggalkan kesan yang sangat mendalam di dalam perasaan masyarakat. Ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Caci maki, hujat menghujat, saling kafir mengkafirkan, saling menyesatkan. Sekarang terakhir yang disesatkan apa? Jamaah tabligh, ya. Ya. Jamaah tabligh lagi viral, disesat-sesatkan. Jamaah khuruj, ya, jamaah khuruj itu. Ya. Ada jawaban seorang intelektual yang cukup menyejukkan, yaitu jawaban Profesor Dr. Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia jawab secara normatif. Ya, kita jangan dulu menyalah-nyalahkan orang. Kita lihat sejarahnya dulu. Mereka itu dasarnya baik dulunya kok. Iya, itu aja. Itu. Katsiran ma yudammiru thiqah al-mutabadilah. Ungkapan-ungkapan keji semacam itu banyak sekali menghancurkan saling percaya di antara kita. Persahabatan kita menjadi putus, menjadi permusuhan.
saling membenci dan saling mengintai, saling menyalahkan. Itulah. Saya nggak mengerti ya, kenapa medsos kok jadinya menjadi liar begitu ya. Karena juga enggak, ketemu juga belum, paham juga enggak. Ceramah seorang mubalik tanpa klarifikasi langsung jeger, disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Betul nggak begitu? Tata keramanya di mana? Ketimuran kita di mana? Orang Jawa kan, orang Indonesia minimal mau menegur orang saja kan punten dulu, mohon izin dulu. Betul nggak? Nggak langsung jeger, kafir, murtad, bidah. Ternyata salah paham. Ada kesalahpahaman yang nggak tahu, mungkin bapak-bapak pernah mendengar. Bapak Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya, ya kan, mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Muncul di YouTube nih, pakai sorban hijau, pakai jubah hijau, ya kan, nongol wa ahlakum. Nongol lagi Pak Abdurrahman Dudung Abdurrahmannya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlakum, disalah-salahin. Yang isinya Pak Dudung salah baca Quran, bukan wa ahlikum tapi wa ahlakum. Yang bener mana? Yang bener wa ahlakum wa ahlikum. Sih, malu kan? Nggak tahu tuh, hilang tuh, istilahnya mau saya rekam. Kok gimana gila Bang? Dianggap apa? Itu kan gejala seperti itu, contoh saja ya. Dengan tidak menyalahkan siapapun, satu contoh. Orang sudah benar disalah-salahin. Malah yang salah dia kan gitu. Dikiranya ku anfusakum, wawanya huruf ataf, wa ahlakum, dirimu dan keluargamu. Bukan itu ku anfusakum wa ahlikum. Ahlun dijamakan jamak mudzakkar salim, ahluna. Betul enggak? Betul enggak? Nah, kemudian diidofatkan dengan domir wa ahlukum. Ketika dia itu dinasabkan ku anfusakum sebagai ataf, diatafkan kepada ahlakum yang mahalnya itu adalah mansub, maka karena dia itu isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim, maka dibuang nunnya menjadi wa'ah, diganti dengan wawunya diganti dengan ya menjadi wa'ah likum. Bener nggak? Nggak paham yang menyalahkannya itu. Jadi pinter mana? Yang pakai jubah hijau Pak Dudung Abdurrahman yang pinter. Iya. Begitu. Jadi saling salah menyalahkan, saling ngeri jadinya. Dan itu yang YouTuber kan para kiai, para ustadz, para mubalik. Kok bisa caci-caci sih? Apa ini tidak memberi contoh yang buruk kepada masyarakat? Di sini dibahas. Berakibat akan meruntuhkan saling percaya antara kita, di antara masyarakat. Fi hadzal mujtama, di dalam masyarakat ini, fayukhayyalu ila nasi anna syarra qad sara ghaliban. Dengan simpang siurnya caci maki satu dengan yang lain sangat kuat sekali, sehingga terbayangkan oleh manusia bahwa keburukan sudah merajalela. Ya, masa seorang kiai digoblok-goblokin, ditolol-tololin, disesat-sesatin, dia juga kiai kan sama aja kan gitu. Ya, ini bukan saya. Wa katsiran ma ya yuzayyinu liman fi nufusihim istidadun kaminun lisu.
dan juga akan mendorong orang yang memang berjiwa buruk untuk semakin melancarkan keburukannya. Orang yang biasa mengucapkan kirik cemera, ya kan, suasana hiruk pikuk caci mencaci ya semakin lancar, ya kan, semacam itu. Tetapi sekalipun demikian juga ungkapan-ungkapan yang kurang sedap didengar dalam bahasa lokal dulu sampai sekarang juga di Indramayu mungkin kita sering dengar kirik cemera gitu ya. Kali kiri kan anjing. Itu dalam komunitas dari kajian sosiolinguistik ya, itu tidak mesti itu kata-kata kotor. Sebab bahasa dari sisi perspektif sosiolinguistik itu kita harus memahami dari sisi komunitas yang menggunakan kalimat itu. Jangan standar kita, standar formal sebagai ahli linguistik, ya ini bahasa kasar, enggak juga. Sebab kata-kata kirik itu biasanya diucapkan antara dua teman yang sudah sangat akrab, yang sudah diduga tidak mungkin akan salah paham atau tersinggung. Kita akan nyaman berbicara dengan orang yang kita duga sudah tidak ada ketersinggungan lagi. Jadi ngomongan kita lancar-lancar aja kok. Karena pasti dijamin tidak akan tersinggung karena saking akrabnya. Jadi ingat, mendirik gitu tuh. Itu bukan mau kemana anjing, bukan begitu. Jadi artinya mendirik tuh saking akrabnya, ya sehingga menjadi ucapan mendirik tuh ya saudara yang mulia mau kemana gitu mananya, bukan anjing. Itu bahasa keakraban itu saja. Nah, yang menjadi viral di sini adalah kata-kata kotor, kata-kata keji, ya, mencaci maki orang, nggak pakai aturan, ya, nggak ada tata krama, serampak lobang semuanya, tua muda dia nggak punya sama, masa sama orang tua yang usianya 2 kali lipat, 80 ditunjuk-tunjuk begini, segimana lagi? Betul nggak? Melihat nggak di YouTube begitu? Anak muda nunjuk-nunjuk orang tua begitu. Ada kan? Ya iya, pantas nggak begitu tuh? Kita dalam bermasyarakat di Indonesia dengan orang yang umurnya setahun lebih tua, panggilnya AA kok. Kang, ngomong juga bahasan, dibedakan. Sekarang di YouTube nih aneh kok begitu ya? Itu yang jadi YouTuber tuh orang Indonesia bukan sih? Kamu dong, orang Indonesia bukan? Kok begitu ya? Sejak kapan itu? Dulu mah enggak kak? Enggak begitu. Nah ini Allah enggak suka. Ini katanya innallaha la yuhibbu jahra bil qauli. Tidak suka keburukan disebarluaskan begitu. Karena akan mengganggu semuanya. Walakinnahum yataharrajuna minhu. Iya. Tapi kalau orang masyarakat punya perasaan yang baik, ya saya kira ada rasa nggak nyaman juga ya mendengar kalimat-kalimat yang kasar semacam itu dong. Itu. Li'anna su'a qad asbaha didanal mujtama asya'i fihi. Bisa saja keburukan itu bisa menjadi suatu virus masyarakat yang terus akan berkembang. Fala taharraja idan ya wala taqiyah. Jadi nggak perlu kita mewaspadai, tidak perlu kita berhati-hati. Wahum laysu bi awwalin man yaf'alu, yaitu bahwa akhirnya mereka bukan orang yang memulai ungkapan-ungkapan keji itu disebarkan di masyarakat, tetapi karena arusnya begitu, jadi makin mendorong orang lebih mudah untuk mencaci maki juga. Termasuk juga berita, suatu berita yang tidak engkau percayai, berita hoax.
Tetapi karena diulang-ulang tiap hari, 3 bulan saja, lama-lama kamu percaya kok. Kebohongan juga apabila diulang-ulang, lama-lama percaya juga. Dan itu yang terjadi. Itu brainwashing melalui pemberitaan yang berulang-ulang. Itu kan cuci otak juga salah satunya. Lama-lama menjadi percaya, begitu. Ya, wa katsiran ma yadhhabu bibasha'ati su'i ya bitulil ulfati. Ya. Jadi banyak sekali ya kekejian itu, kata-kata yang kasar semacam itu bisa menimbulkan hilangnya kemesraan di antara kita. Fal insan yastaqbihu as-su ya awwala marratin bisyiddatin. Orang itu akan merasa terganggu perasaannya ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan kasar untuk pertama kali. Kedua, menurun frekuensinya. 3 kali berulang-ulang terbiasa. Semacam itu. Sekali kita kaget, wah kok kasar banget sih. Kalau tiap hari lama-lama nggak pernah kasar lagi. Semacam itu. Makanya kejahatan jangan dipopulerkan. Ya, jahat mah jahat. Dulu orang ke Tasmaya kalau mau pengen mabok ke Cirebon, minumnya di Cirebon. Nah pagi sudah sembuh baru pulang, tertutup kan, nggak ada masalah. Sekarang maboknya udah di rumah. Ada saya lewat, bukan pada lari, malah nawarin, Pak Yai nginum nggak katanya. Udah kemaju kan? Ya nginum dikit. Semacam itu kira-kira. Itu artinya harus kita waspadai. Maka kita jangan suka memulai menyebarkan ucapan-ucapan yang kasar seperti itu. Yang santun dong. Karena bagaimanapun juga mulutmu adalah harimaumu, seperti itu. Hatta idza takarrara wuqu'uhu au takarrara dzikruhu, sampai nanti kalau sudah berulang-ulang berkali-kali, nah jadi terbiasa. Ya, khaffat hiddatu istiqbahihi, rasa tidak nyamannya akan hilang. Wal isbi'zaj, dan merasa muaknya juga akan hilang. Sudah terbiasa lama-lama. Wasahula ala nufusi, dan semakin mudah kita melakukannya. Antasma'a, sudah telinga kita sudah kulina, sudah akrab dengan kalimat-kalimat yang buruk semacam itu. Bal antara wala tathuru at-taghyir alal munkar, bahkan akhirnya sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan perubahan. Sudah tidak ada lagi orang ingin melakukan perbaikan karena dianggapnya sudah lumrah, sudah umum, sudah terbiasa. Itulah persoalannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk, ini kata saya di kutub ya, pembesar Ikhwanul Muslimin mengatakan caci maki di medsos itu sangat berbahaya sekali. Yuk kita hentikan, kita belajar bersopan santun lagi dalam ber-YouTuber. Sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.